Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Timothy Hudson Sembiring dengan NIM 2019-01011290. Pada siang hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai Blast Fashion Show. Latar belakang. Bisnis di tengah persaingan yang semakin mengglobal di segala bidang menuntut manusia untuk memiliki kemampuan bersaing. Selain dibutuhkan pemikiran yang solutif dan ide-ide yang inovatif, penampilan merupakan salah satu kunci penting yang harus diperhatikan bagi setiap manusia. Sesuai dengan kata pepatah, you are what you wear, yang artinya manusia dilihat dan dinilai pertama kali oleh orang lain dari segi visual, termasuk cara berpenampilan seseorang. Fashion menjadi salah satu jawaban bagi manusia untuk merefleksikan kepribadian mereka. Fashion artinya benda-benda dan atribut yang dipakai manusia untuk mengidentifikasikan dirinya secara khusus. Seiring dengan semakin pesatnya fashion, model busana dewasa ini pun semakin beragam dan fashionable. Para pria dan wanita pun semakin terbuka pikirannya untuk tidak membatasi kreativitas fashion mereka. Namun dengan beragamnya model fashion seringkali masih belum sesuai dengan keinginan atau selera mereka. Untuk itu, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan media sosial, sekarang ini bisnis fashion sangatlah menjanjikan. Namun masih jarang, bahkan belum ada online shop yang menawarkan konsumennya untuk mendesain pakaian yang mereka inginkan. Visi kami menjadi pelopor clothing terbaik di Indonesia dengan ide-ide kreatif yang unggul dan terdepan dalam pelayanan. Misi kami memberikan pelayanan tanya jawab yang terbaik bagi pelanggan, menyediakan aplikasi berbasis web untuk mendesain sesuai dengan kreatif pelanggan, selalu memunculkan ide-ide kreatif. Tujuan pertama kami yaitu menghasilkan produk yang unik, berkualitas tinggi, sehingga menimbulkan kesan eksklusif karena jumlah produk yang terbatas untuk per itemnya. Tujuan kedua kami, membuat produk yang dapat menjadi gaya berpenampilan modis bagi yang mengenakannya. Tujuan ketiga kami, memperoleh keuntungan usaha sebanyak mungkin, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan internet. Tujuan keempat kami, membuat produk yang sesuai dengan keinginan atau pribadi konsumen. Pengenalan usaha, identitas usaha, nama usaha kami Fashion Shop, merek usaha kami yang kami dirikan bernama Blast, jenis kegiatan usaha perdagangan, jenis barang, pakaian pria dan wanita, bidang usaha yaitu barang, pemilik usaha, nama saya sendiri Timothy Hudson, alamat usaha Jalan Harapan Indah 2, Blok G 765, kontak person 0895 58 548 297 320. Pemasaran, email brest7@gmail.com, Instagram brestfashionshop_7, Facebook brest7, Twitter @brest_7, blogger brest_7.blogspot.com. Produk, semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan pakaian dan fashion kaum Adam dan Hawa, hingga beberapa pakaian dibutuhkan di setiap harinya, membuat produk pakaian selalu diminati. Adapun produk yang dihasilkan dari usaha ini yaitu berbagai macam pakaian pria dan wanita. Analisis usaha kami, rencana lokasi dan jam operasional. Rencana lokasi usaha kami di Harapan Indah, jam operasional kami buka dari jam 8 sampai jam 10 malam. Bahkan bahan baku dan supplier, bahan baku kami yaitu kain katun, benang kayu, batang pohon, kepompong alat sutra, bulu domba, dan nilai. Supplier kami yaitu pemasok kain. Dan proses atau alur perencanaan, hal dalam proses produksi. Perencanaan, tahapan dalam menentukan beberapa hal dalam proses produksi, seperti produk apa yang dibuat, jumlah bahan baku yang digunakan, biaya yang dibutuhkan, dan jumlah tenaga kerja untuk melakukan produksi. Penentuan aliran, suatu kegiatan untuk menentukan suatu urutan kegiatan dari proses produksi. Fokus dari tahap ini mulai dari pengolahan awal, bahan baku, pembentukan, pemolesan, finishing, dan kontrol kualitas hingga distribusi barang-barang manufaktur. Yang ketiga, penjadwalan, yaitu kegiatan untuk menentukan waktu proses. Produksi harus dilakukan setelah alur dibuat. Dalam pelaksanaannya, penjadwalan mempertimbangkan jam kerja para karyawan dan durasi setiap alur produksi.
Dalam prakteknya, jadwal induk akan dibuat di tahap ini, lalu dibagi atau dipecah lagi menjadi beberapa rencana yang lebih rinci. Yang selanjutnya, pengiriman, yaitu kegiatan dalam menentukan dan menetapkan suatu proses pemberian pesanan untuk mulai diproduksi setelah jadwal ditetapkan. Dalam pengiriman ini dimaksudkan dari tahapan awal sampai ke konsumen, mulai dari bahan baku, alur produksi, hingga waktu produksi. Jika tahap ini dapat dilakukan dengan sukses, maka kita bisa yakin bahwa proses produksi telah berhasil. Unsur operasional. Yang pertama, situs web dengan keranjang belanja. Maksudnya yaitu, kalau saya sedang mencari strategi produksi dengan biaya rendah, situs web menjadi pilihan yang tepat. Apalagi platform yang berbasis web akan memungkinkan kamu untuk membuat situs dengan kurun waktu yang cukup cepat, dan situs web juga menerima pembayaran online. Yang kedua, startup pembuat situs e-commerce. Dibandingkan dengan website builder, platform khusus e-commerce bisa kamu andalkan. Bahkan sejak beberapa tahun belakangan, sudah banyak sekali startup pembuat situs e-commerce yang dapat membantu UMKM dalam menjual produk. Yang ketiga, platform blog dengan plugin shopping cart, yaitu salah satu cara yang paling tepat untuk memulai bisnis online, yaitu menggunakan platform e-commerce yang berbasis blog, karena kita bisa menjual produk dan juga membuat konten yang bisa menarik orang lain untuk berbelanja di toko online. Yang keempat, menggunakan PC atau laptop terbaru. Sebenarnya poin keempat ini opsional ya, karena performa dari PC atau laptop terbaru tentunya akan mempermudah dan mempercepat penanganan bisnis online yang kita jalankan. Dan yang kelima, kuota. Untuk menjalankan bisnis online, tentunya kita memerlukan kuota yang banyak. Atau agar lebih praktis, kamu bisa memasang WiFi di tempat. Unsur dalam perencanaan SDM. Yang pertama, rencana jumlah tenaga kerja kami yaitu 50 orang. Posisi dan jabatan yang diperlukan dalam usaha kami yaitu manajer. Yang fungsinya, orang yang menjabat sebagai manajer punya tanggung jawab atas semua keberlangsungan kegiatan bisnis online kami. Dan yang kedua, purchasing, yaitu mencari produk laris berdasarkan hasil riset, mencari supplier produk tersebut dan bernegosiasi harga untuk pembelian secara grosir. Dan yang ketiga, marketing, yaitu posting produk di sebuah toko atau lapak online seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, termasuk mengambil foto dan mengedit, membuat judul serta deskripsi berdasarkan ilmu copywriting. Yang keempat, warehouse, yaitu menyiapkan barang pesanan yang masuk dari admin. Yang kelima, admin toko, yaitu menjawab calon pembeli dan melakukan follow up jika diperlukan. Yang keenam, accounting, melakukan transaksi keuangan dan membuat laporan mengenai aktivitas keuangan. Selanjutnya, unsur SDM lainnya. Manusia, yaitu menentukan target dan manusia yang juga selalu berusaha mencapai target tersebut. Yang kedua, money atau uang atau modal. Yaitu alat tukar ukuran nilai dan sering dijadikan acuan dalam menentukan target usaha. Yang ketiga, material atau bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Bahan diperlukan untuk melakukan produksi. Yang keempat, mesin atau mesin. Untuk mengolah material, setidaknya dibutuhkan sejumlah alat, dan salah satunya mesin. Yang kelima, metode. Prosedur kerja yang akan membuat pekerjaan berjalan dengan lancar. Yang terakhir, market atau pasar. Tempat sebuah usaha menyebarluaskan informasi mengenai produknya. Di pasar pun terjadi transaksi jual beli. Strategi aliansi bisnis. Bisnis online shop dapat menjalin kerjasama dengan produksi kain dan distributor pakaian yang mendaftarkan e-commerce dan marketplace melalui online, memelihara dan menjaga hubungan antar karyawan supaya seluruh karyawan tetap optimis dan bersemangat dalam menjalankan tugas dan pekerjaan.
menggunakan ekspedisi, pengiriman barang yang cepat dan tepat agar konsumen tidak menunggu terlalu lama orderannya. Karyawan yang ingin bergabung wajib menguasai teknik marketing, memiliki jiwa keberanian, mandiri, dan siap menghadapi tantangan. Produk yang dijual harus mengutamakan kualitas produk. Analisis resiko. Perubahan tren yang terlalu cepat atau beresiko tinggi. Bisnis fashion memang menjual produk yang tidak akan basi, namun kekurangan dari bisnis ini adalah sangat terpengaruh dengan perubahan tren. Biasanya, produk tertentu akan banyak dicari setelah viral atau menjadi tren. Namun, ketika muncul tren baru, maka produk yang mengikuti tren sebelumnya biasanya akan mulai sepi peminat. Cara mengatasinya yaitu jual produk sebelumnya dengan diskon atau sistem bundling. Tujuan utamanya adalah untuk menghabiskan stok barang agar tidak menumpuk. Tidak perlu mengambil untung terlalu banyak, ambil keuntungan secukupnya asal produk habis terjual dan tidak menumpuk. Yang kedua, tingkat repeat ordernya kecil atau risiko sedang. Produk bisnis fashion biasanya bersifat tahan lama dan bukan merupakan produk habis pakai atau sekali pakai. Karena itulah, tingkat pembelian ulang produk fashion kecil. Cara mengatasinya yaitu mengikuti tren, menjual produk dengan desain yang unik dan kualitas serta harga yang pas, maka kemungkinan pembelian ulang oleh konsumen tentu akan semakin meningkat, terutama para wanita. Wanita merupakan salah satu target market yang paling potensial dari bisnis ini, karena wanita cenderung konsumtif dalam membeli barang fashion akan selalu mengikuti tren. Yang ketiga, banyak kompetitor atau risiko rendah. Bisnis ini banyak digandrungi karena memiliki peluang dan prospek yang menjanjikan. Selain merupakan kebutuhan, fashion juga merupakan tren yang harus diikuti oleh konsumen. Tak heran apabila banyak ditemui bisnis fashion di mana-mana, baik toko fisik, toko online, e-commerce, dan sosial media. Cara mengatasinya yaitu, karena bisnis ini sangat banyak, kita harus pandai menonjolkan keunikan dan kualitas produk yang kita jual. Promosi seperti foto, produk, dan konten marketing yang baik juga penting agar bisnis kita semakin dikenal oleh konsumen. Selanjutnya, pemasaran digital. Pemasaran digital, kami membuat di sosial media berupa Instagram yang bernama blessfashionshop_7. Berikut fotonya dan produknya, ada baju, pakaian, jaket, segala macam produk untuk perempuan dan laki-laki. Desainnya juga seperti ini, ada panjang lebar kaos juga kami desain, dan berikut juga ada desain kaos kami. Selanjutnya ada prototype. Pengertian prototype. Prototype adalah purwarupa dari suatu permodelan produk. Hal ini digunakan untuk beberapa kepentingan usaha, khususnya dalam usaha pengembangan produk atau pesanan klien tertentu, baik secara fisik maupun digital. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari prototype memunculkan skema komunikasi antara klien dan produsen. Kerugian prototype yaitu klien dapat serta-merta melakukan kritik maupun meminta pengembangan yang terlampau jauh dari acuan para pengembang terkait kualitas produk, atau klien terlalu banyak ikut campur. Tujuan prototype untuk memudahkan proses penjelasan rencana produk dengan cara demonstrasi fungsional. Tujuan utama ini dilakukan agar klien dan pengembang memiliki satu pandangan yang cukup atas rencana produksi. Manfaat prototype mewadahi keinginan klien, memberi visi yang nyata, penghematan biaya, memudahkan presentasi produk, dan acuan pengembangan produk di masa depan. Berikut di sebelah kanan ini terdapat prototype dari bisnis fashion kami. Ada depan belakang dari celana perempuan, dan juga ada jas dari depan belakang untuk laki-laki, dan juga ini ada rok untuk perempuan depan belakangnya. Berikutnya, MVP. Pengertian MVP. MVP adalah teknik pengembangan sebuah produk atau situs baru. Keuntungan dari dan kerugian MVP, keuntungannya mendapat keuntungan dengan risiko gagal rendah. Perusahaan masih berupa startup bisa mendapatkan keuntungan lebih cepat. Perusahaan juga bisa mengetahui umpan balik dari pelanggan lebih cepat. Kerugian MVP, seringkali pelanggan hanya tertarik pada produk karena produk tersebut adalah produk baru yang akan membuat pelanggan tidak tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan.
Tentunya, hal ini akan merugikan perusahaan. Tujuan MVP, tujuan utamanya yaitu agar perusahaan bisa segera merilis produk. Ada kalanya sebuah produk harus diluncurkan. Misalnya, sedang ada momentum penting yang dapat mendorong penjualan. Contoh dari MVP ini yang pertama Zappos, dan kedua Airbnb, dan yang ketiga Foursquare. Berikut contohnya, Zappos. Berikut data yang kami dapatkan melalui Zappos, ada sepatu perempuan, juga ada slip-on sneakers for the family. Untuk keluarga bisa digunakan untuk jalan dan beberapa fashion style lainnya ya, dan bisa digunakan karena gampang dipakai, nyaman, dan dingin digunakan. Berikutnya, analisis keuangan bisnis kami. Yang pertama, sumber modal. Sebagai sumber awal mula usaha kami, yaitu dari saya sendiri, ownernya. Sebagai investasinya untuk itu didirikanlah usaha dalam bidang perdagangan ini. Biaya awal kebutuhan kami, yang pertama, terdapat mesin jahit dengan jumlah 2, harga satuannya 5 juta, totalnya 10 juta. Yang kedua, mesin obras dengan jumlah kami 2, harga satuannya 1 juta dan totalnya 2 juta. Dan yang ketiga, kami ada setrika uap, jumlahnya 2, harga satuannya 500.000 dengan total 1 juta. Dan yang keempat, papan setrika dengan jumlah 6, harga satuannya 100.000 dengan total 600.000. Dan yang terakhir, yang kelima, barang kami yang kami gunakan yaitu gunting kain dengan jumlah 5 buah dan harga satuannya 10.000 dengan total 50.000. Total keseluruhan biaya awal kebutuhan kami sebesar 13.650.000. Berikut analisis SWOT dan strategi pemasaran. Yang analisis SWOT, strength atau kekuatan, desain pakaian dengan motif yang anggun dan istimewa. Yang kedua, bahan kain yang bermutu dan berkualitas. Weakness atau kelemahan, kesulitan dalam mencapai pasar luar. Yang kedua, harga produk yang sangat tinggi. Yang ketiga, keterbatasan ukuran. Opportunities atau peluang, yang pertama peningkatan sistem online untuk membantu penjualan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi desain fashion. Traits atau kelemahan, yang pertama, produk pesaing yang memberikan harga lebih murah. Banyak mindset orang. Yang kedua, banyak mindset orang yang menganggap belanja online sangat berisiko. Strategi pemasaran kami, produk. Yang pertama, kualitas produk yang baik dan berkualitas. Dan yang kedua, price. Kami menetapkan harga yang sedikit miring di antara para pesaing atau kompetitor kami. Dan yang ketiga, place atau tempat. Bisa bergabung dengan marketplace atau e-commerce terkenal. Di situ kita bisa berkesempatan untuk bertemu para pelanggan baru yang mencari produk yang sesuai dengan deskripsi atau produk yang kita miliki. Yang keempat, ada promotion atau promosi, suatu strategi dalam mencapai target promosi penjualan dengan menggunakan internet sebagai media informasi dan hiburan yang sangat cocok untuk mempromosikan produk, sehingga produk kita dapat diketahui oleh banyak orang, dan semakin banyak orang mengetahui produk kita dan semakin banyak juga peluang kita untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, analisis pesaing atau kompetitor analisis. Yang pertama, baju dengan harga 150.000 kami promosikan 100.000, distribusi kios, sistem pembayarannya cash. Keunggulan dari baju kami yaitu bahan berkualitas serta harga yang lebih miring daripada kios lainnya. Yang kedua, celana dengan harga 75.000 kami promosikan menjadi 50.000, distribusi kami melalui Shopee Mall, sistem pembayaran kami melalui Shopee Pay atau COD. Keunggulan dari produk celana kami lebih mudah dicari, dan harga relatif murah. Yang ketiga, ada sweater dengan harga 450.000 kami mempromosikan dengan harga 350.000, kami distribusikan melalui The Lazada Mall, sistem pembayarannya OVO atau COD. Keunggulan dari sweater kami yaitu bahan yang berkualitas serta harga lebih miring dibandingkan para kompetitor kami. Dan yang keempat, ada jas dengan harga 999.000 kami mempromosikan menjadi 899.000 dengan distribusi kami di mall, dan sistem pembayaran kami cash, scan QR atau debit. Dengan keunggulan jas kami yaitu kualitas bahan yang terbaik serta terjamin original.
Dan yang kelima yaitu jaket. Harga produk kami jaket ini sebesar 780.000, kami promosikan menjadi 690.000. Kami distribusikan melalui mall, sistem pembayaran kami melalui cash, scan QR, atau debit. Keunggulan dari jaket kami, produk jaket kami yaitu bahan yang berkualitas tinggi dan modelnya sangat kekinian. Selanjutnya, segmen the STP process atau segmentasi targeting positioning. Segmentasi. Yang pertama, demographics. Target pasar kepada customer yang berusia 18-25 tahun dengan mayoritas penggunanya laki-laki dan laki-laki. Geografis, membuka bisnis di daerah Bekasi Barat, Komplek Harapan Indah. Psikografis, membagi ke segmen pasar berdasarkan sifat psikologis, misalnya gaya hidup dan kepribadian customer. Yang keempat, perilaku, membagi target pasar berdasarkan ketertarikan terhadap produk dan tujuan dibelinya produk tersebut. Targeting, yang pertama, keuntungan yang akan kita peroleh dalam membuka usaha bisnis fashion ini. Yang kedua, memperkirakan bagaimana hasil yang akan kamu dapatkan setelah menjalani strategi STP, segmentasi targeting positioning. Dan yang ketiga, mempromosikan produk ke luar negeri. Selanjutnya, positioning. Yang pertama, memberikan penawaran dan solusi kepada customer terhadap produk yang akan mereka beli. Yang kedua, menemukan keunggulan produkmu dibandingkan dengan para pesaing. Yang ketiga, membuat campaign di situs marketplace Tokopedia Shopee yang menggunakan grup band luar untuk memasarkan brand kita. Selanjutnya, kesimpulan dan saran dari saya. Kesimpulannya yang pertama, Blaze Fashion merupakan bisnis fashion berupa toko dan dijual juga secara online. Yang membedakan Blaze dengan brand yang lain, yaitu terletak pada pelayanan yang kami berikan. Di Blaze konsumen didapatkan khususnya. Yang kedua, dengan memanfaatkan sosial media sebagai media pemasaran, kelayakan suatu usaha dapat dilihat dari berbagai macam aspek. Aspek-aspek tersebut saling berkaitan karena saling mendukung untuk keberlangsungan usaha yang dijalankan. Yang lebih penting adalah dukungan biaya operasional untuk menjalankan usaha tersebut. Sebuah usaha didirikan untuk mencapai tujuannya, yaitu memberikan manfaat secara maksimal kepada pemilik usaha. Jika usaha tersebut telah memberikan manfaat, maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. Selanjutnya, saran. Yang pertama, mengoptimalkan pelayanan kepada konsumen dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, memperluas pemasaran dengan banyak membuka cabang. Yang ketiga, menambah barang yang lebih beragam dan tentunya up to date. Yang keempat, mengamati perkembangan dunia fashion, baik nasional ataupun internasional, sehingga produk kita semakin maju dan berkembang dan tidak tertinggal oleh zaman. Sekian presentasi dari saya, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.